Halo Sobat Senator dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Saya Rama Mahesa akan menjadi host The Voice podcast DPD RI selama kurang lebih 30 menit ke depan. Kita hari ini akan membahas terkait peran dan fungsi salah satu unit kerja alat kelengkapan DPD RI, yaitu Badan Urusan Legislasi Daerah. Kaitannya dengan kegiatan event yang akan diselenggarakan BULD yang akan menjadi topik pembahasan kita pada pagi hari ini. Untuk itu, di tengah-tengah kita saat ini telah hadir rekan diskusi. Beliau adalah senator dari Jawa Barat dan juga beliau merupakan pimpinan dari BULD. Kita sapa Senator Kyai Haji Amang Safruddin LC MM, atau biasa kita panggil dengan Kas, Kang Amang. Mas Rama ya, panggilannya Mas Rama. Rama Kang. Dan juga seluruh pemirsa podcast DPD RI yang saya hormati, wabil khusus tentu saja para senator yang saya muliakan, saya banggakan. Dari daerah untuk Indonesia, itulah tagline kita, BULD hadir dalam rangka itu. Kami bersama daerah insya Allah, artinya kami selalu mendengar, mengikuti denyut jantung seluruh problematika dan persoalan daerah, terutama dalam konteks urusan legislasi. Ada satu problem, di mana urusan legislasi di daerah itu masih bagian dari pemerintahan daerah. Banyak suara dan aspirasi dari daerah itu sendiri untuk mungkinkah ada pemisahan antara pemerintahan dengan urusan legislasi daerah. Nah, itu juga ide-ide yang menarik untuk bisa diakomodir. Saya kira teman-teman di DPRD itu sangat-sangat berharap kalau memang ada pemisahan dalam konteks sinergi tentu saja antara legislasi dan juga pemerintah. Nah, BULD hadir bersama dalam konteks amanah undang-undangnya terkait dengan Undang-Undang 249 yang mengamanatkan kepada DPD untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai peraturan-peraturan di daerah. Baik itu Perda, terutama Perda tentu saja, maupun peraturan-peraturan yang lain yang dikeluarkan oleh apakah itu oleh provinsi atau tingkat kabupaten dan kota. Walaupun dalam hal ini DPD juga harus dan wajib membatasi. Nah, DPD mendapatkan tugas itu secara konstitusional dan diserahkan kepada alat kelengkapan namanya BULD, Badan Urusan Legislasi Daerah. Inilah yang kemudian dalam beberapa tahun terakhir kita mencoba juga merumuskan pengertian, terutama yang paling fundamental ini, ya, pengertian pemantauan dan evaluasi itu apa sih maksudnya? Kan itu jangan sampai ada perasaan teman-teman terutama anggota DPRD di tingkat provinsi atau di daerah secara umum merasa diawasi gitu ya kan, merasa diawasi, merasa dipantau. Ya, itulah yang harus kita sepakati dan kami berhasil menyepakati itu dan selalu kami sosialisasikan pengertian evaluasi dan atau pemantauan dan evaluasi itu justru dalam konteks harmonisasi. Bagaimana kita membangun keharmonisan ya antara pusat dan daerah tentu saja. Kemudian juga terutama antara DPD RI itu sendiri ya para senator ya. Di mana kita bersinergi untuk melakukan advokasi, melakukan harmonisasi, mungkin ada supervisi, mungkin ada konteksnya lebih kepada konsultasi begitu seperti yang pernah kami lakukan dengan DPRD Kabupaten Kota Bogor ya beberapa minggu yang lalu kami melakukan itu dan itu sangat-sangat persuasif, sangat-sangat enaklah suasananya di mana tidak ada saling membutuhkan satu sama lain. Itu yang kami maksudkan. Jadi tidak ada sekat antara yang awasi dan yang diawasi ya Kang ya. Diawasi dan memang tidak ada bahasa pengawasan. Evaluasi maupun pemantauan itu lebih kepada tadi membangun kebersamaan untuk menciptakan sebuah produk perundang-undangan yang harmoni terutama antara pusat dan daerah. Jangan sampai terulang kembali lah
istilahnya ada perda yang dibatalkan oleh Pusat. pusat atau diabaikan, Iya, tidak iya. diregistrasi, itu yang kita harapkan. Baik, baik Kang. Ya, Berarti memang kalau kita melihat dari penjelasan tadi, mendengar dari Kang Amang terkait tugas fungsi BULD, ini sebenarnya bukan tugas yang ringan sebenarnya ya. sangat-sangat Karena kalau berat. kita bicara tentang pemantauan dan evaluasi tadi katakanlah statement-nya lebih straight ke Perda. Kita melihat bicara Perda berarti bicara tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Persis. 34 provinsi sebelumnya dan sekarang terbaru sudah 38 provinsi. Insya Allah. Dan belum lagi kabupaten kota. Kita melihat kurang lebih ya 500 lebih kabupaten 500 kota di lebih, Indonesia. betul. Artinya beban yang beban yang dipegang oleh BLD cukup berat. Nah, untuk bisa mengakomodir kebutuhan daerah terkait Perda apa saja yang perlu urgent untuk dipantau dan evaluasi, itu bagaimana Kang? Teman-teman senator di BULD merumuskan formulasinya. Karena kalau kita bicara Perda, jika merujuk ke data Kumham per Agustus 2022 kemarin, Iya. itu kurang lebih 15.000 15.000 Perda dari Persis. provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Ya. Bagaimana teman-teman senator di BULD merumuskan banyaknya Perda yang ada di Indonesia, Kang? Ya, saya kira inilah salah satu di antara solusinya bagaimana kami berkomunikasi dengan daerah, khususnya dengan sahabat-sahabat teman-teman di DPRD dan juga di Pemda, untuk kita mendiskusikan skala prioritas. Tentu saja harus ada skala prioritas. Artinya mana yang harus kita dahulukan. DPD dengan keanggotaan yang 134 hal yang sangat tidak mungkin membicarakan 15.000 lebih Perda ini. Maka dari itu kita mendahulukan mana yang sangat-sangat urgent tadi, yang sangat mendesak. Bukan hanya penting, kalau penting semuanya insya Allah penting. Tapi mana yang paling mendesak yang bisa kita diskusikan. Misalkan pada tahun sidang ketiga 2022-2023 ini DPD misalkan mau menyelenggarakan semacam rakernas nantinya dengan para stakeholder yang ada di daerah maupun yang ada di pusat, sehingga terjadi komunikasi yang cukup baik ya, khususnya mungkin untuk masa-masa ini, terutama untuk tahun sidang yang ketiga tahun 2022-2023 ini adalah kita akan fokus kepada persoalan undang-undang terbaru nih nomor 1 tahun 2022, yaitu terkait dengan HKPD istilahnya, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya, Kang? Betul, antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Kami fokus ke situ, kenapa? Karena ini merupakan salah satu bagian dari darah yang akan menghidupi suasana daerah itu sendiri, dan pusat juga tentu saja berharap bagaimana daerah dengan kebijakan yang diundangkan ini juga bisa berdiri mandiri ke depannya, mudah-mudahan meningkatkan PAD dan lain-lain. Itu diantaranya yang harus kami lakukan. Jadi kami mencoba harus melakukan skala prioritas terhadap seluruh Perda yang ada, yang paling mendesak, yang sangat dibutuhkan, apalagi nanti kaitan dengan undang-undang lain seperti penyesuaian dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini juga menjadi hal yang harus kita diskusikan bersama. Maka kami, salah satu fungsi di antara BULD itu adalah memfasilitasi komunikasi, supervisi sampai kepada tingkat harmonisasi antara pusat dan daerah dalam bidang legislasi. Oke. Jadi Sobat Senator, seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa BULD dalam waktu dekat akan mengadakan sebuah event. Insya Allah. Dan yang tadi disampaikan oleh Kang Amang, event tersebut 23 November 2022 dalam bentuk rakernas ya Kang ya? Insya Allah. Rapat kerja nasional antara BULD dan stakeholder pusat dan daerah. Pusat dan daerah. Kalau pusat tuh menyangkut Kementerian Keuangan, karena ini menyangkut masalah perbajakan dan keuangan juga di dalamnya. Juga kami akan menghadirkan insya Allah bersama juga dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan hal-hal yang juga masalah kebijakan tentang perpajakan, terutama tentang keuangan daerah itu sendiri. Sementara untuk dari daerah kita akan mengundang mulai dari
Bapemperda, kemudian Biro Hukum di pemerintahan daerah, dan juga yang ada di DPRD-nya DPRD ya. provinsi atau kabupaten kota, Kang? Tentu provinsi terlebih Provinsi ya. dahulu. Tapi kami juga insya Allah akan mengundang dari asosiasi ya. Asosiasi pemerintahan daerah, dari asosiasi pemerintahan provinsi juga demikian. Siap. Hadir bersama, duduk bareng, insya Allah bisa kita bahas banyak hal nanti, insya Allah. Dan mungkin pertanyaan yang menggelitik nih, Kang, dari sobat senator dan saya pribadi. Dari sekian belas ribu perda, yang 15.000 perda dari mungkin ratusan tematik yang ada di perda tersebut. Kenapa urgensi skala prioritas yang diambil rekan-rekan senator di BULD itu terkait peraturan tentang HKPD kaitannya dengan nanti pajak dan retribusi daerah? Kenapa, Kang? Selain tadi disebut sebagai urat nadi kehidupan di daerah, apakah ada sesuatu yang dilematis terkait undang-undang yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah itu, atau ada alasan lain mungkin, Kang? Yang pertama tadi jelas ya, persoalan yang terkait dengan keuangan itu sudah barang tentu merupakan darah dan urat nadi yang mengalirkan darah uang itu di daerah. Sehebat apapun program yang ada ya, kalau tanpa anggaran, dan anggaran kalau tidak ada uangnya juga menjadi persoalan mendasar. Ya sering itu menjadi persoalan yang sangat serius ya, terutama antara pusat dan daerah. Disinilah kebijakan dari pusat dalam hal ini tentu saja negara melalui pemerintah pusat kemudian melahirkan namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan. Ya, hubungan keuangan. Dulu ada istilahnya perimbangan keuangan, ada juga perpajakan ya, terutama antara perpajakan daerah dan juga retribusi daerah. Undang-Undang 2009 kalau nggak salah, Kang. Betul. Dan sekarang dimunculkan diksinya, diksi atau pilihan katanya adalah hubungan keuangan. Nah ini tentu punya makna filosofis, saya kira perlu nanti suatu saat dibedah oleh pakarnya apa maksud daripada hubungan keuangan. Kalau saya memperhatikan substansinya, memang ada keinginan dari pihak pusat itu untuk menggairahkan kemandirian daerah sebenarnya, sehingga dengan kemandirian dari sisi fiskal dan bersinergi tentu saja antara fiskal pusat dengan daerah ini juga bisa kemudian pada akhirnya membangun bersama-sama ya daerah itu, sehingga ketergantungan daerah ke pusat terutama dalam aliran dana melalui APBN atau transfer tentunya bisa diatasi. Salah satunya tentu saja melalui undang-undang ini. Itu sangat-sangat, sekali lagi bukan hanya penting, tapi ini akan sangat mendesak. Hanya saja kendalanya memang tadi, ketika daerah itu akan membuat semacam perda sebagai turunan dari undang-undang ini, pasti akan dihadapkan pada berbagai macam tantangan, kesulitan-kesulitan. Penyesuaian misalkan dengan undang-undang yang lain yang pernah ada ya, kemudian juga terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja harus segera disesuaikan seperti apa bentuk penyesuaiannya, dan itu kan perlu pakar-pakar yang bisa membimbing mereka dalam konteks perumusannya nantinya, mulai dari naskah akademiknya dan sampai kepada tingkat hasil akhir daripada itu pun betul-betul bisa merepresentasikan kebutuhan-kebutuhan daerah dan sudah terakomodasi, bahkan sudah mendapatkan semacam arahan bimbingan melalui undang-undang ini. Itu yang kita harapkan di situ. Jadi sekali lagi urgensinya ya, urgensi yang kita ambil momen untuk Rakernas ini terkait dengan masalah HKPD ini ya, hubungan keuangan. Ya memang ya, di sini tidak disebut perimbangan lagi, tapi hubungan. Ya, supaya masing-masing tentu saja memiliki kemandirian tadi. Pusat tentu bertanggung jawab dengan tugas dan keharusannya membimbing daerah atau mentransfer dana ke daerah, tapi daerah juga jangan terlalu bergantung kepada pusat. Bagaimana menggairahkan daerah, dan saya melihat seperti itu substansi daripada undang-undang ini. Undang-undang ini membangun reformasi, terutama terkait dengan keuangan di daerah, sehingga PAD juga bisa meningkat. Itu penting. Kalau sejauh ini rekan-rekan senator di BULD, Kang, melihat kehadiran undang-undang HKPD
dari serap aspirasi masyarakat dan daerah selama masa reses itu Iya. bagaimana, Kang? Apakah daerah sudah memahami secara komprehensif ataukah muncul kegalauan ketika menyikapi tadi katakanlah Iya. kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau kaitannya dengan bagaimana kemandirian fiskal yang harus diciptakan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Karena kalau kami merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Daerah dan Anggaran, Kang, Iya. di Sekjen DPD RI sendiri, Puskadaran ya. Puskadaran itu DPDRI. Puskadaran melakukan penelitian di tahun 2020 terkait kemandirian fiskal. Di situ terlihat hasil penelitiannya adalah selama kurun waktu 2017 sampai 2019 tingkat kemandirian fiskal daerah itu cenderung stagnan. Stagnan. Artinya betul. tidak ada peningkatan status kemandirian fiskal baik di kabupaten, kota maupun provinsi. Iya. Nah, artinya di situ ada sedikit permasalahan sebenarnya di tataran implementasi di daerah ketika menerjemahkan undang-undang keuangan pusat dan daerah ataupun undang-undang dulu rejimnya retribusi pusat dan daerah tidak bisa diterjemahkan secara maksimal sehingga akhirnya ketergantungan fiskal kepada pemerintah pusat seperti yang tadi disampaikan Kang Amang itu sangat tinggi. Iya. Kalau kita melihat hanya dominasi Pulau Jawa dan Bali, dan hanya Bali pun mungkin cuma satu ya, Kabupaten Badung yang sudah sangat mandiri kemandirian fiskalnya. Itu sangat kontras sekali dengan Kalau katakanlah provinsi mungkin DKI kali ya. Provinsi DKI ya, Provinsi Iya, DKI yang sudah sangat. sangat mandiri dan diikuti oleh Jawa Barat yang sudah mandiri, Kang. Insya Allah. Banten menuju mandiri, Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah mandiri. Iya. Nah, kalau kotanya itu Kota Batam. Tapi itu akan sangat jomplang sekali ketika kita bicara potret kemandirian fiskal di luar yang tadi kita sebutkan, Kang. Iya. Katakanlah di Provinsi Papua, bagaimana indeks kemandirian fiskal di katakanlah di Kabupaten Membrau atau di Maibrat itu hanya 0,417. Semestinya. Harusnya itu di atas 0,6 atau 0,7. Kita bisa mengartikan ketika suatu pemerintahan daerah memiliki kemandirian fiskal indeksnya hanya 0,417, artinya hanya 41% yang bisa dibiayai dari PAD lokalnya, kan. 60% itu dari Harus pusat. dari pusat. Nah, betul. artinya apakah dengan hadirnya undang-undang HKPD ini memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk memperluas basis pajak lokalnya, ataukah malah dibatasi oleh pusat, Kang? Karena kaitannya kita dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kan, tadi di Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan bahwa pemerintah pusat ingin menggelar karpet merah bagi investor, deregulasi sedikit peraturan, memudahkan segala peraturan. Tapi di satu sisi pusat ingin daerah mandiri. Betul. Nah, itu bagaimana kontradiksi ini disikapi oleh rekan-rekan nih, kan? Ya, yang pertama yang harus kita sesuai dengan kapasitas kami di Senat Indonesia ini atau di DPD adalah persoalan regulasi. Berbagai macam kendala yang selalu kami temukan memang seringkali berawal dari regulasi. Banyak stagnasi terjadi itu karena faktor regulasi yang belum selesai. Baik itu karena faktor pemberian semacam sentralisasi atau ada bahasa resentralisasi yang dikhawatirkan di balik kebijakan yang ada, seperti yang kemarin terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu, DPD punya suara yang cukup kuat. Jangan sampai undang-undang Omnibus Law atau Omnibus Law Cipta Kerja itu ada kesan resentralisasi dengan kebijakan-kebijakan yang tadi dengan dimudahkannya investasi, kemudian diambilnya berbagai macam jenis perizinan ke pusat. Itu juga kami wanti-wanti jangan sampai terjadi hal seperti itu. Dan mungkin kekhawatiran ini salah satunya terjawab juga oleh undang-undang ini, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, agar daerah juga bisa mengembangkan kreativitasnya, bagaimana cara meningkatkan fiskalnya itu sendiri sehingga lebih berimbang lagi. Kalau bisa mencapai 0,6% ke atas, sudah barang tentu itu akan menjadi harapan yang jauh lebih baik. Dan yang lebih penting lagi di balik regulasi ini tadi kan ada bahasa kegalauan. Kegalauan kenapa? Ada
Tadi di satu sisi ada Undang-Undang Cipta Kerja di Betul. mana dia harus menyesuaikan ya terutama ini mana hak daerah, mana hak pusat. Termasuk mana garapan pajak daerah dan Ya. mana garapan pajak pusat. Kan kalau memang seperti itu mau dibicarakan kan. Kuenya mana yang jelas nih Kang ya? Mana yang jelas ya. Nah inilah penyelesaiannya ada di regulasi. Oke. Makanya Perda ya menjadi salah satu jawaban terhadap persoalan-persoalan ini. Kalau sudah ada payung hukumnya dan jelas ya, coupling-couplingnya tadi ya, coupling retribusi pajaknya seperti apa, bahkan ada 30 item rencananya objek pajak yang ada di HKPD. di HKPD itu dan diberikan kepada daerah kan. Betul. Ada 30 item. Nah, gimana cara mengelola yang 30 item itu? Kalaupun harus berbagi dengan pusat yang mana? Dibicarakanlah ya antara satu dengan yang lainnya. Dan tentu saja tidak kalah penting dengan adanya rakernas seperti ini bersama dengan seluruh komponen atau stakeholder terkait dengan masalah undang-undang ini di pusat maupun daerah. Kita bisa bersinergi, bisa berkolaborasi untuk berbagi pengalaman. Seperti tadi misalkan bagaimana Bandung punya pengalaman, apakah sudah ada Perdanya di Bandung. Terutama untuk undang-undang terakhir ini. Atau yang dulu pun bagaimana contoh terbaiknya. Kemudian juga di Batam seperti apa untuk DKI, Jawa Barat, dan yang lain-lain. Itu menjadi semacam ya sharing knowledge gitu ya. Knowledge sharing dengan masyarakat. Stakeholder tadi ya dengan berbagai kalangan. Jadi kami tentu saja BWLD lebih concern kepada solusi dalam perspektif legislatif ya, dalam perspektif legislatifnya dan tidak lain adalah bagaimana undang-undang ini betul-betul bisa diterjemahkan di daerah dengan penerjemahan yang sesuai dengan keinginan. Dengan local wisdom masing-masing daerah ya Kang. Local wisdomnya. Baik Kang. Tadi sudah dijelaskan bahwa Rakernas nanti akan dihadiri oleh stakeholder di pusat ya Kang ya, dan juga di daerah dan memiliki arti penting untuk bagaimana DPD RI di sini menjembatani sebenarnya Kang ya, memfasilitasi antara keinginan pusat dan juga kebutuhan daerah sebenarnya Kang ya. Daerah. Atau keinginan daerah. Apa saja yang diinginkan oleh daerah dan bisa diakomodir oleh pusat kan begitu. Siap. Itu penting. Dan mungkin Kang aspirasi kan bahasa. Aspirasi ya. Terakhir Kang, sebelum kita closing podcast kali ini, mungkin ada 1-2 buah kalimat yang akan disampaikan oleh Kang Akang kepada sobat senator dimanapun terkait agenda BWLD Rakernas tanggal 23 November besok Kang. Silakan Kang. Baik, teman-teman dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, seluruh stakeholder negara yang kita cintai khususnya dalam bidang dan terkait dengan undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah. Mari sukseskan Rakernas ini bersama untuk daerah bagi pengembangan bangsa dan negara yang kita cintai. Dari daerah untuk Indonesia. Siap. Terima kasih Kang Amang. Ngomong-ngomong Kang Amang, nanti untuk acara ini kita bisa mengikuti secara Zoom atau fisik Kang? Bisa ya. Terutama secara fisik juga sudah kami sediakan. Kemudian undangan juga insya Allah sudah disebar juga. Dan yang menyatakan positif hadir juga sudah cukup banyak dan juga mungkin bisa disimak nantinya melalui Zoom untuk kalangan tertentu. Nanti kita mungkin akan buat kebijakan tersendiri ya, karena kita juga tidak bisa memaksakan. Semua tapi hadir supaya manfaatnya bisa terakomodir dan bisa didapat setelah dinikmati oleh banyak kalangan, tentu perlu kita lakukan secara hybrid insya Allah. Baik, terima kasih Kang Amang atas waktu dan kesempatannya pada pagi hari ini, atas penjelasannya terkait agenda BWLD untuk menyelenggarakan rapat kerja nasional dalam rangka memfasilitasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah kaitannya dengan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Semoga acara Rakernas BWLD nanti yang diselenggarakan pada tanggal 23 November berjalan lancar, mendapatkan masukan yang bernilai bagi para pemangku kepentingan di daerah, serta kita berharap peran BWLD dalam mewujudkan kerangka harmonisasi legislasi pusat dan daerah dapat dilaksanakan secara optimal.
Amin. Insyaallah. Terima kasih Kang Amang atas waktunya. Sama-sama Kang Rama. Oke, Sobat Senator dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel DPD RI. Sehingga kita bisa melihat informasi terbaru dari DPD RI. Untuk itu jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya. Salam dari daerah untuk Indonesia.